Ya, pemirsa TVmu, kembali lagi dalam podcast TV Show TV Muhammadiyah, di mana kita bisa ngobrol sering tanpa boring, ya cuma di sini tempatnya. Oke, kita lanjut lagi membahas mengenai kebun literasi, masih bersama dengan Ibu Ila. Nah, kita lanjut nih, Bu Ila. Terus bagaimana juga sih nih Bu caranya agar minat literasi kita nih tinggi nih, karena kan sebelum kita mengajak orang lain untuk minat terhadap literasi, kita juga harus membekali diri kita dengan minat literasi yang tinggi kan. Nah ini seperti apa tuh Bu? Ya, eh, kalau saya sendiri biasanya ketika ada yang datang, saya akan awali cerita karena orang suka sekali tanaman, jadi saya awali cerita. Saya buat pertanyaan-pertanyaan, kenapa ya daunnya bisa kuning? Nah seperti itu. Jadi kalau anak-anak kita aja, yuk kita cari tahu melalui buku, melalui internet dengan literasi digital. Terus saya juga bertanya, kalau anak-anak saya atau siapapun, kalau ini misalnya nama-nama yang unik, kita ada namanya kegiatan, ada jelajah kata, ada ragam minat, kemudian ada yang namanya kegiatan jelajah alam, kemudian kita itu ada banyak sekali kegiatan, itu ada di modul saya ya. Ada di modul, jika dibutuhkan nanti boleh diskusi dengan saya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu membuat anak-anak di segala usia, jadi kita sesuaikan usianya agar dia itu senang untuk mencari informasi. Jadi kalau dia karena itu merasa bahwa itu kebutuhannya, jadi dia mencari informasi itu dengan bahagia, dengan senang, dengan sukarela, tanpa dipaksa. Tetapi kalau bukan kebutuhannya, pastinya dia kurang menyukai ya, atau ogah-ogahan. Nah ini kita bangkitkan dulu rasa ingin tahu, kemudian kita bawa, kita giring untuk, ayo di situ ada bisa dibaca, bisa dipelajari. Nah bisa cari di Mbak Google misalnya, Ibu punya buku nih yang bisa untuk mencari tahu pertanyaan tadi. Nah seperti itu. Jadi mencoba membangkitkan rasa ingin tahu. Oke, jadi dari mencoba membangkitkan rasa ingin tahu itu tadi. Nah, saya juga tertarik, tadi kan Ibu bilang banyak banget kegiatan di kebun literasi. Nah, kalau kita mau nih Bu berpartisipasi di kebun literasi, ikut tadi acara-acara atau kegiatan-kegiatannya itu tuh gimana tuh Bu caranya? Ya, kegiatan kalau pengen ikut, misalnya kegiatannya itu kita ada kegiatan membaca bareng di kebun, misalnya. Nah itu biasanya untuk komunitas, kemudian kegiatan-kegiatan lain, tergantung kebutuhan komunitasnya. Apa mau untuk green terapi atau kegiatan banyak hal. Boleh menghubungi saya kalau untuk di sekitar rumah saya. Tapi kalau misalnya pengen buat kebun literasi sendiri, boleh nanti diambil ataupun mempelajari, mengambil inspirasi dari modul yang sudah saya buat. Jadi modul itu dalam bentuk e-book. Jadi e-booknya itu sendiri di mana tuh Bu dapatkannya? Dipelajari oleh bisa didapatkan bisa menghubungi saya di TBM Samera Indonesia ataupun Kebun Literasi Samera Indonesia. Jadi boleh mengambil inspirasi, buat sendiri, rancang sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan mulai dari apa yang harus dilakukan itu ada di modulnya. Apa yang harus dipersiapkan, aktivitasnya apa saja. Nah, selain aktivitas literasi, juga bagaimana menguatkan karakter, ya, menguatkan 6 karakter dasar yang ada di modul saya. Apa juga aja ada tuh Bu? Peta konsepnya. Ya, itu 6 karakter dasar itu tadi apa aja tuh Bu 6 karakter dasarnya Bu? Ya, pertama ya akhlak ya, akhlak iman ya, akhlak kepada alam, akhlak kepada dirinya, akhlak kepada lingkungan, masyarakat, dituntut akhlaknya, ya akhlak mulia ya. Kemudian yang kedua bagaimana karakter mandiri ya, anak-anak bagaimana melatih karakter mandiri anak dengan kegiatan berkala, berkebun bersama keluarga. Jadi anak-anak dilatih untuk secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian karakter ketiga, anak-anak dikuatkan untuk lebih kreatif ya,
Misalnya dia menuliskan tentang display nama tanaman, nah gitu ya. Dia terserah mau bikin model dia, nah seperti itu. Jadi membangkitkan kreativitas anak. Kemudian anak-anak juga dilatih untuk bergotong royong. Jadi bukan, kalau menanam itu bukan hanya sekedar untuk dirinya sendiri. Jadi dia bersama-sama dengan keluarga, dengan teman-teman. Jadi punya proyek bareng. Nah itu ya. Itu menguatkan gotong royong, karakter gotong royong. Kemudian karakter kelima itu kita melatih anak-anak itu bernalar kritis. Jadi dia pengen tahu kenapa ada ulat dari satu tanaman dengan tanaman yang lain itu kenapa berbeda gitu. Jadi kita membangkitkan nalar kritis setiap anak. Kemudian yang terakhir dia berkebinekaan global. Jadi kalau kita kaitkan dengan literasi budaya dan masyarakat, setiap tanaman itu punya nama. Contoh, kita nanam ada namanya gambas. Satu daerah ada disebut dengan oyong. Nah, yang beda-beda. Jadi dia tahu nama lain. Iya. Nah, seperti itu. Oke, baik, menarik sekali. 6 karakter yang itu ya. di kebun literasi. Oke, lalu ini harapannya Bu apa nih Bu terkait adanya kebun literasi ini? Apa harapan Bila selaku dari pendiri atau penggagas dari kebun literasi ini? Ya, harapan terbesar saya itu saya ingin terutama buat orang tua dan guru untuk semakin kreatif dalam menyediakan spot belajar ataupun sarana belajar bagi anak-anaknya. Jadi memanfaatkan apa yang ada, yang mudah dan murah. Jadi dengan kebun literasi saja saya pengen membuktikan bahwa dari yang sepeta 6x6 saja, ya 6x6 meter itu sudah menghasilkan banyak sekali inspirasi, banyak sekali pembelajaran, banyak hal yang bisa kita kuatkan di dalam karakter. Makanya kita buat semua itu supaya membantu, memudahkan. Kita memberikan, saya menuliskan dalam bentuk modul, kemudian saya juga mencoba membimbing siapa saja yang mau buat kebun literasi, model dari gayanya masing-masing di rumahnya. Insya Allah saya siap baik offline maupun online untuk membantu para orang tua dan guru. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Ila atas sharing-sharingnya dan juga inspirasinya terkait kebun literasi ini. Nanti boleh ya Bu, kapan-kapan insya Allah saya main ke kebun literasi Bu ya. Wah, senang sekali. Saya tunggu ya. Iya, baik. Baik, terima kasih Bu Ila atas waktu dan juga ilmunya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Baik pemirsa TVMU, itu dia tadi penjelasan mengenai kebun literasi yang disampaikan oleh Ibu Ila yang merupakan pendiri sekaligus penggagas dari kebun literasi. Semoga penjelasan dari beliau yang sangat informatif tadi dan juga inspirasi bermanfaat untuk pemirsa TVMU semuanya. Oke, saya Vini Auliani mohon pamit dulu dari program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, ya cuma di sini tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.